Hai. Kita di episode kali ini mau bahas tentang titik terendah dan juga titik balik dalam hidup. Oke. Kan sering kali ya, kita tuh kalau ditanya gitu ya, kapan sih titik terendah dalam hidup lo gitu. Ya kan ada ya, itu pertanyaan yang kayaknya cukup awam gitu ya, cukup biasa lah ditanyakan. Tapi sebetulnya ada juga loh pertanyaan lanjutnya. Kapan titik balik dalam hidup lo? Nah, ini nih seru nih. Karena kalau kita fokus selalu di titik terendah, kita memang dapat pelajaran sesuatu kan di titik terendah itu. Nah, tapi titik balik itu yang membuat bisa menimbulkan inspirasi. Inspirasinya tuh paling nggak ke diri kita sendiri. Iya. Ih gila, gue tuh pernah begitu. Dan akhirnya, sekarang gitu ya. Terus akhirnya melenting hebat gitu ada ya. semacam penguatan ya yang bahwa kita tuh bisa ya ternyata. Betul. Gitu. Setidaknya inspirasi itu untuk kita aja. Gue bisa berarti nih gitu ya. Betul. Nah, entah nanti itu jadi inspirasi buat orang lain itu Ya, urusan itu udah jodoh-jodohan ya. Urusan yang lain gitu ya. Nah, menurutmu apa yang membuat orang yang berada di titik terendah akhirnya mengalami titik balik dalam kehidupannya? Ketika dia sudah merasa cukup sih ya, sepertinya. Kalau saya ingat-ingat dari yang saya pernah alami, di titik terendah saya pernah merasa sangat tidak bahagia. Sangat begitulah ya, nggak enak, sangat tidak bahagia, sangat pokoknya ya udah suram gitu. Sampai seingat saya ada masanya saya capek merasa seperti itu. Dan akhirnya saya bilang ke diri saya, cukup gitu. Kayak entah dari mana ada pertanyaan yang keluar gitu. Waktu itu pertanyaan saya adalah karena saya sangat merasa tidak bahagia, akhirnya saya mulai bertanya, kayaknya udah cukup deh gue merasakan ketidakbahagiaan ini. Sebenarnya bahagia itu ada atau enggak sih? Nah, pertanyaan itu yang dulu saya ingat, itu pertanyaan yang sebelumnya herannya saya nggak pernah tanyain. Oke, itu momen titik balik sebetulnya ya? Iya, ketika kita sendiri sudah merasa cukup dengan apa yang kita alami dan kita sudah membuka diri terhadap kemungkinan yang baru. Iya, kemungkinan yang lain gitu dari apa yang kita alami. Apa yang kamu rasakan di momen itu gitu ya? Pada saat kamu bilang cukup gitu, terus kamu nanya yang tadi pertanyaan tadi, bahagia itu ada nggak sih sebetulnya? Kamu marah kah terhadap kehidupan atau menyalahkan kondisi atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan? Iya ya. Salah satu emosi yang walaupun itu masih dibilang emosi force kalau di Hawkins ya, tapi cukup memberi daya untuk kita berubah adalah emosi marah. Ketika akhirnya kita udah mulai nggak terima, gue udah nggak mau kayak gini lagi gitu. Gitu ya. Akhirnya marah itu memunculkan yang tadi pertanyaan yang sebetulnya esensinya marah itu kalau kita cari tujuan baiknya, marah itu adalah pengen berubah sebetulnya. Kita merasa ada sesuatu yang nggak beres dan kita pengen merubah. Cuma kadang-kadang ketika baru mau memulai, kita mulainya dengan emosi kemarahan dulu karena tidak terima. Tapi itu sih yang saya rasa dulu, marah, nggak terima, kesel gitu. Ngapain sih gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa sih kok saya punya perasaan ini? Gitu. Nah, and then kalau marah-marah terus kan juga akhirnya menimbulkan keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak tepat kan dalam hidup gitu. Karena marah itu biasanya ada sisi menyalahkan. Kenapa saya begini? Biasanya ada yang salah gitu kan. Nah, lalu bagaimana mentransformasikannya? Apakah kamu terus-terus marah gitu? Kenapa saya begini? Sampai akhirnya titik balik itu kan mungkin nggak satu kali ya dalam hidupnya. Itu kan momen seringkali gitu bahkan kita nggak sadar ya. Ini juga saya sadar karena setelah ingat-ingat, oh iya ya ternyata di situ. Pada saat mengalaminya mah kita nggak sadar bahwa ini nih akan jadi titik balik gitu ya. Kita mungkin nggak tahu gitu kan. Lalu titik balik berikutnya, mentransformasikan marah tersebut. Ada transformasi apa? Iya, yang tadi ya marah itu sebetulnya esensinya adalah karena kita pengen berubah. Gitu kan. Sedangkan di awalnya marah itu pasti akan keluar berupa sikap menyalahkan, sikap
ya marah gitu kan. Kan nggak enak ya vibe-nya ya. Betul. Nah sebetulnya waktu itu yang tanpa sadar saya lakukan adalah saya memproses, walaupun saya dulu belum tahu ya. Jadi saya menerima kemarahan saya dan saya ngobrol gitu dengan kemarahan itu. Kenapa sih sebenarnya apa yang kita tuh nggak terima dari kehidupan kita? Ya nggak terima karena saya punya begini. Menariknya begitu marah itu, kan marah itu salah satu emosi ya. Dan semua emosi itu sebetulnya adalah aliran. Artinya tidak ada sebetulnya emosi itu yang permanen. Gitu ya, saya baca di Hawkins yang di Letting Go itu bagus banget bukunya. Dan di situ dibilang begitu kita membuka diri untuk menerima dan mengalirkan emosi yang ada, akan ada saatnya emosi itu habis. I see. Gitu. Nah, yang saya rasakan begitu akhirnya marahnya saya beri ruang, walaupun waktu itu ya ruangnya dengan ngobrol sendiri ya, ngobrol sendiri, nulis-nulis segala macam. Akhirnya satu titik saya sudah merasa tidak terlalu marah lagi. Oke. Karena marahnya udah dikenali. Marahnya udah mereda gitu. Nah, begitu marah mereda, dia jadi punya ruang untuk memunculkan esensi sebenarnya, yaitu tadi, sebetulnya saya tuh pengen berubah. Nah ini bukan proses 1 hari ya? Iya. Tapi proses yang... Saya juga nggak ingat berapa lama. Yes. Gitu. Dia pengen berubah. Begitu mereda, esensi yang sebenarnya muncul gitu, kayak udah kesaring gitu kan. Oh ternyata saya tuh pengen berubah. Nah muncullah pertanyaan tentang bahagia itu seperti apa. Nah itu yang kalau teman-teman mungkin yang udah baca di Puzzle of Happiness itu akhirnya jadi buku karena itu perjalanan saya menemukan perubahan dari kondisi yang sangat tidak bahagia. Saya mulai nanya sebenarnya yang bikin bahagia itu apa? Orang yang bahagia itu ada apa enggak? Apa yang membedakan orang yang bahagia dengan yang tidak bahagia seperti saya? Dan akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, semesta itu selalu merespon kita dengan cara yang macam-macam. Yang saya ingat, begitu saya mulai mengajukan pertanyaan itu, guru-guru tuh berdatangan. Lewat buku yang saya baca, lewat tontonan, lewat obrolan, lewat seminar yang saya datengin. Itu kayak, oh ini ya yang saya cari itu. Jadi begitu, mungkin itu yang dibilang ya, ketika murid siap, guru datang. Ketika saya mulai mengajukan pertanyaan, berarti saya sebetulnya sudah membuka diri saya untuk saya mau belajar. I see. Nah, begitu saya mau belajar, pengetahuannya didatangkan dan di situ saya belajar banyak tentang pertanyaan yang saya cari itu. Oke. Nah, akhirnya dengan banyak pertanyaan yang kamu ajukan, jawabannya mulai didatangkan gitu ya. Sampai titik mana kamu merasa bahwa titik terendahmu itu sudah berhasil dilampaui, terjadi titik balik dalam hidupmu? Iya, seperti yang Ari bilang tadi ya, kadang-kadang breakthrough itu ada yang terjadi seketika kita sadar, tapi ada juga yang terjadinya sedikit demi sedikit berproses. Dan saya yang tipe kedua, jadi saya juga nggak terlalu sadar kapannya, tapi yang saya ingat begitu saya dapat kumpulan pengetahuan, waktu itu saya merasa saya belum bisa sepenuhnya melakukan apa yang kan nih udah dapat nih teori-teorinya. Kalau bahagia, ternyata keadaan tidak bahagia itu datang dari sini-sini. Berarti kalau mau bahagia saya tuh perlu mengolah ini. Nah itu kan untuk apa perlu proses ya. Tapi yang saya sadari waktu itu fokus saya mulai berubah. Rasanya waktu itu saya mulai sibuk ngerangkum dan nulis buku. Dan itu perasaannya saya udah nggak terlalu mikirin keadaan saya yang tertekan, justru saya malah semangat dengan mengumpulkan, ini pengetahuan yang bisa saya jadikan pegangan. Oke. Gitu. Jadi walaupun saya belum sepenuhnya bertransformasi, tapi paling enggak di waktu itu saya merasa udah ada pegangan nih yang bisa saya pegang selama perjalanan saya ke depan. Gitu. I see. Justru caramu belajar itu dengan cara merangkum gitu ya? Iya. Menulis gitu. Dan di situ fokusnya mulai berubah. Dari fokus yang menderita tidak bahagia, jadi fokusnya itu berubah jadi belajar dan excited. Nah di saat-saat itu mungkin mulai terjadi prosesnya. Dan begitu saya menulis, itu kan saya belajar lebih dalam lagi. Akhirnya cara-cara
yang untuk menjadi bahagia itu makin lama makin saya makin masuk, makin saya aplikasikan, dan mungkin dari situ ya mulai terjadi progresnya. Yes, dan terjadi perubahan-perubahan rasa, emosi yang dominan di kesehariannya jadi berubah gitu kan. Dan itu setelah beberapa waktu baru disadari ya, betul. kayak kok ternyata saya udah nggak terlalu takut, ternyata saya kok udah nggak terlalu menuntut gitu ya. Itu memang kemudian sih kadang-kadang kita baru menyadari. Nah, buat teman-teman yang proses perjalanannya mungkin kayak Rusi gitu ya, dan kadang-kadang perlu teman seperjalanan juga, coba deh cek di link di description gitu ya. Siapa tahu yang teman-teman cari selama ini ada di situ gitu ya. Teman-teman bisa chat WA di situ dulu gitu ya. Atau bisa ngobrol-ngobrol dulu, atau bisa ngobrol di webinar Lompatan Hidup gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga, atau bisa private konsultasi atau melakukan individuation and healing journey. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye.